Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang unit pengolahan air limbah anaerob, tepatnya anaerobic filter. Perkenalkan, nama saya Nathanael Ivanda, NPM 67. Dengan kelompok saya ada Muhammad Dava Sidki, NPM 37, Rijal Baktial Mukim, NPM 47, Bagus Triwibowo, NPM 57, Dean Arya Mahendra, NPM 87, dan Diki Rahmadi, NPM 97. Pengolahan anaerobik. Pengolahan anaerobik adalah proses pengolahan yang tidak memerlukan kehadiran oksigen sama sekali selama prosesnya berlangsung. Pengolahan anaerob memiliki hasil pengolahan berupa gas metan dan karbon dioksida. Baik, anaerobic filter. Menurut saya sih pada tahun 1998, anaerobic filter atau yang biasanya disebut fixed bed adalah unit pengolahan yang mengolah partikel padat yang tidak dapat diendapkan, seperti padatan terlarut dengan cara dilakukan pengontakan pada bakteri yang melekat pada reaktor. Kandungan padatan yang dihilangkan berupa bahan organik yang terlarut. Dalam anaerobic filter terdapat biomasa yang berbentuk biofilm, di mana biofilm ini menempel pada sebuah media sehingga jumlah biomasa yang terbentuk memiliki jumlah yang banyak dan dalam waktu tinggal yang lama. Dalam Peraturan Menteri PU tahun 2017 sendiri tertulis bahwa waktu tinggal hidrolik dari unit ini adalah setengah sampai 4 hari dengan beban COD 0,2 sampai 15 kg per meter. Faktor yang mempengaruhi kestabilitas reaktor unit anaerobic filter adalah 1. Waktu tinggal hidrolit. Semakin lama waktu tinggal, maka semakin butuh waktu lama untuk stabilitasnya. Kemudian 2. Laju pembuatan organik. Semakin banyak pembuatan organik yang ada, maka semakin besar pula stabilitas yang dibutuhkan. Kemudian hidrolik loading rate. Semakin besar debitnya, maka semakin besar pula stabilitas yang dibutuhkan. Alkalinitas karena menggunakan mikroorganisme membutuhkan penyesuaian suhu, nutrisi, dan senyawa racun atau yang menghambat. Selanjutnya adalah kriteria media anaerobic filter. Menurut Shaw and Tay tahun 99 menjelaskan bahwa ada beberapa faktor pada media biofilter yang mempengaruhi pertumbuhan biomasa, yaitu karakteristik partikel bahan pada bahan media, bentuk media, kekasaran media, dan luas permukaan media. Menurut Said tahun 2005 juga menjelaskan bahwa beberapa kriteria media biofilter yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada luas permukaan spesifik media, 2 bentuk dan ukuran media, terus ada fraksi volume rongga, tahan terhadap penyumbatan, terbuat dari bahan inert, harga per unit luas permukaan murah, dan yang terakhir adalah sifat kebasahannya. Selanjutnya upload anaerobic filter. Salah satu unit anaerobic filter yang digunakan untuk mengolah air limbah domestic black water and grey water adalah upload anaerobic filter. Pada unit UAF, aliran terjadi dari atas ke bawah, di mana sistem aliran seperti ini akan mengurangi kecepatan partikel pada air limbah sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan. Selain limbah domestik, unit UAF juga bisa digunakan untuk mengolah air limbah restoran, hotel, rumah sakit, dan limbah industri. Untuk kelebihannya di sini ada yang pertama, konsentrasi biomasa yang dapat tinggi serta SRT yang didapat panjang. Nomor 2, reaktor berukuran kecil karena mampu mengolah pencemaran organik yang tinggi. Nomor 3, reaktor beroperasi secara stabil dengan perubahan debit influen. Nomor 4, dapat dilakukan untuk pengolahan TSS yang rendah. Nomor 5, pengadukan secara mekanis tidak dibutuhkan. Nomor 6, tidak memerlukan lahan yang besar. Nomor 7, tidak dipengaruhi oleh perubahan laju beban organik. Nomor 8, mikroorganisme yang mampu bertahan dalam keadaan starvation. Dan kekurangannya di sini ada yang pertama, HRT reaktor yang terpengaruh oleh akumulasi padatan tersuspensi. Nomor 2, limbah dengan TS tinggi tidak cocok untuk unit ini.
Yang ketiga, secara periodik removal biomasa dibutuhkan. Selanjutnya, reaktor tidak memiliki akses yang mudah untuk mengecek akumulasi biomasa di dalamnya. Nomor 5, shock input dapat terjadi akibat HLT yang pendek. Nomor 6, biaya media yang mahal. Nomor 7, mikroorganisme yang mampu bertahan dalam keadaan starvation. Untuk kesimpulannya adalah upflow anaerobic filter ini memiliki efisiensi penyisihan BOD dari 70% sampai 90%. Kelebihan anaerobic filter yaitu reaktor beroperasi secara stabil dengan perubahan debit influent, tidak memerlukan lahan yang luas, mampu mengolah pencemar organik yang tinggi, dapat digunakan untuk pengolahan TSS rendah dan biomasa yang didapat itu tinggi. Untuk kekurangannya yaitu limbah dengan TSS tinggi tidak cocok dengan unit ini. HRT reaktor dipengaruhi oleh akumulasi padatan tersuspensi, terus reaktor tidak memiliki akses yang mudah untuk mengecek akumulasi biomasa di dalamnya. Shock input dapat terjadi akibat HRT pendek dan biaya tinggi. Pertumbuhan biomasa pada anaerobic filter ini yang dihasilkan oleh mikroorganisme akan menghasilkan biofilm yang mampu mengurangi konsentrasi kandungan organik pada limbah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih.